Inilah taklimat Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Presiden menyinggung soal program penting pemerintah, yakni makan bergizi gratis. Menurut Presiden, yang paling dasar dari sebuah peradaban adalah makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tidak bisa memberi yang paling dasar dari sebuah peradaban, yang paling dasar adalah makan, pangan. Kalau ada orang-orang pintar mengatakan bahwa ada yang lebih penting dari perut yang lapar, ya saya persilahkan, saudara. Yang saya tahu dari sejarah ribuan tahun peradaban manusia, tidak ada masyarakat yang bertahan tanpa pangan. Punah, peradaban punah kalau tidak ada makan. Untuk menjamin pangan perlu air, perlu lingkungan yang dilestarikan, perlu lahan yang subur, perlu kebijakan yang benar. Kita bertanya sekarang, apakah harga pangan terkendali? Apakah pupuk tersedia untuk rakyat, untuk petani dalam harga yang terjangkau? Kita bertanya, apakah anak-anak sekolah memperoleh makanan bergizi di sekolah? Saudara-saudara, saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal 1/4 anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan berangkat sekolah. Kita dituduh pemborosan. Kita dibilang ekonomi mau kolaps. Harga saham akan ambruk. Mata uang akan melemah. Alasannya karena boros. Saudara-saudara, saya punya keyakinan bahwa fundamental pemikiran ekonomi dan politik bernegara yang disusun oleh pendiri-pendiri bangsa kita, saya punya keyakinan bahwa itu masuk akal, benar. Undang-Undang Dasar 1945 lahir dari perjuangan lama, lahir dari pengalaman penjajahan, lahir dari imperialisme. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo merespons kabar dirinya akan dicopot dari jabatannya dalam perombakan kabinet pada Agustus mendatang. Dodi menegaskan bahwa keputusan reshuffle kabinet merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Dari reshuffle nanti Pak Agustus, Pak, itu tanggapannya gimana? Apa ada evaluasi? Waduh, lo itu masa gue ngalah-ngalahin presiden, itu hak kerja kita bos. Tapi udah pernah dipanggil Pak untuk evaluasi gitu misalnya Pak? Kalau dipanggil ya sering tiap saat. Tapi nggak ada urusan begituan. Terkait pemaparan kemarin Pak? Nggak gaya komunikasi Bapak.
Belasan orang dilaporkan tewas dan beberapa lainnya hilang setelah banjir bandang dan tanah longsor di India Utara. Informasinya usai jeda, pemirsa, tetaplah di Sindo Today. Sebuah rekaman CCTV rumah memperlihatkan aksi perusakan dari tetangganya. Tak hanya sekali, beberapa kali tetangga berusaha merusak rumah di Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Rekaman CCTV ini pun disebarluaskan di media hingga kemudian viral. Korban pemilik rumah yang dirusak akhirnya melaporkan kejadian ke polisi. Polisi yang datang langsung menyelidiki kasus ini dan memeriksa sebanyak 6 orang saksi. Putra ataupun anak pelapor dan juga terlapor memang kerap kali bertengkar ataupun berantem mengenai hal-hal yang memang diributkan. Jadi berkembang dan beberapa kali juga sudah didamaikan. Dan kali ini memang seperti yang dilihat dalam video yang beredar, kita lebih melihat ataupun pelapor sebagai korban ingin melaporkan mengenai pengerusakan properti dan juga mungkin mengenai intimidasi ataupun teror yang berkembang di media tersebut. Kita perlu pendalaman. Kita juga masih mengumpulkan alat bukti mengenai teror dan teror ataupun intimidasi tersebut. Diketahui pelaku telah melakukan aksinya sejak tahun 2024 lalu. Meskipun sudah sempat dilakukan mediasi, tetapi pelaku kembali melakukan aksinya. Pihak kepolisian akan melakukan pemanggilan terhadap pelaku dan akan dilakukan tes kejiwaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kasus pemerkosaan gadis 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur masih diusut. Polisi mengungkap adanya grup percakapan di aplikasi WhatsApp yang berisi 27 pemerkosa korban. Polisi terus mendalami sarana komunikasi yang digunakan para pelaku pemerkosaan keji terhadap gadis berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Berdasarkan hasil penyelidikan terbaru, para tersangka diketahui memiliki sebuah grup percakapan digital di aplikasi WhatsApp yang mereka namai Teh Gembul. Kapolres Sampang AKBP Hartono membenarkan bahwa komunikasi antar tersangka terjalin dan tersambung melalui grup WhatsApp tersebut. Ia menegaskan wadah komunikasi itu memang sengaja dibuat oleh komplotan para pelaku. Memang betul, mereka membuat grup namanya Teh Gembul. Teh Gembul nama grupnya itu. Namun setelah kita telusuri, jadi itu sudah setelah salah satu dari pelaku ini tertangkap, mereka sudah pada keluar grup. Jadi memang diakui mereka bahwa mereka sudah ada grup untuk para pelaku. Kami fokus mencari pelaku-pelaku. Karena kalau grupnya apalagi sudah keluar ini, kita akan